Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan, hormati, banggakan pengurus DKM Masjid Darussalam dan juga para kiai, para hujjaj, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para imam, para santri, para jamaah, yang mohon izin tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim, mahabbah, cinta, hormat saya kepada semua. Mudah-mudahan semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita, ditingkatkannya ilmu iman amal kita, sehingga memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh-dhulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah. Kurang lebih 1,5 bulan sudah kita lewati. Barang siapa tahun baru Islam ini sama seperti tahun yang lalu, termasuk orang-orang yang merugi. Barang siapa tahun baru Islam ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya, termasuk orang-orang yang celaka. Barang siapa tahun baru Islam ini lebih baik daripada tahun yang lalu, termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk orang-orang yang beruntung. Oleh sebab itulah tidaklah kita menghabiskan waktu hari-hari kita ke depan kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kita melewati hari-hari ke depan kecuali kita menuntut ilmu yang memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa muslim. Dan tidaklah kita menghabiskan sisa umur kita kecuali perhatian kita yang terbaik untuk keluarga kita. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah untuk keluarga kalian,
dan aku, kata Nabi, orang yang terbaik untuk keluargaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah membuka awal tahun juga dengan bulan baik, bulan haram, bulan Al-Muharram. Allah menginginkan awal kita baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua lahir dalam kondisi suci, bersih, lurus. Yang menyebabkan dia Yahudi, Nasrani, Majusi orang tuanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menutup akhir tahun juga dengan bulan haram, Dzulhijjah. Allah menginginkan akhir kehidupan kita mudah-mudahan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyelamatkan kita saat kita baru dilahirkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali menyelamatkan kita saat kita diwafatkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali menyelamatkan kita saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah perjalanan Allah Subhanahu wa taala menjalankan kita begitu cepatnya. Dari alam arwah kita bersaksi Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala syahidna. Kemudian Allah jalankan kita lagi ke alam rahim, dalam perut orang tua kita, ya, usia 4 bulan atau 120 hari. Sudah ditiumkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditentukan 4 hal: rizkihi, rezekinya, ajalihi, wafatnya, syakiyun au sa'idun, susah senangnya. Oleh sebab itu tidaklah terjadi musibah kecuali semua dengan izin Allah. Tidaklah terjadi musibah kecuali sudah dicatat rapi dalam Lauhil Mahfuz. Ma asaba min musibatin illa biidznillah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Intinya kehidupan jalankan saja. Sudah ada yang mengatur, tinggal kita ikhtiar, berdoa, istiqamah, jauhi maksiat dan dosa. Insyaallah mudah-mudahan husnul khatimah. Insyaallah. Kemudian Allah jalankan kita ke alam dunia. Ya, dari sebelum lahir, saat kita lahir, saat kita anak-anak, kemudian remaja, dewasa, berkeluarga, tua, lalu mati. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru min ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuzu zalik. Kisaran umur umat Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu enggak banyak. Oleh sebab itu perbanyaklah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita ke alam barzah nanti, ke alam kubur, alam akhirat. Kita akan meninggalkan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat usia kita udah akil balik maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan yang kita lakukan. Kisaran usia laki-laki dengan perempuan berbeda, ya. Kalau laki-laki saat dia sudah mimpi, dia sudah dikatakan baligh. Kata ulama, kalau dia usianya sudah mencapai 15 tahun, mimpi tidak mimpi, dia sudah baligh. Sudah balik, berarti dia sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala setiap aktivitasnya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kata yang keluar dari lisannya kecuali dicatat oleh raqib dan atid, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kewajiban-kewajiban harus dipenuhi. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka tinggalkan. Usia wanita itu berbeda, ya. Ada yang jauh lebih muda, ya. Itu saat dia datang bulan, ada yang usianya 9 tahun, ada yang lebih dari itu, ya. Kalau di bawah 9 tahun kata ulama, ini belum masuk, ya. Minimal batasnya
9 tahun, sebagaimana istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aisyah usia 9 tahun. Maka sudah memikul beban kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat usia kita mencapai 40 tahun, nah ini menjadi perhatian kita semua. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kalau sudah sampai usianya 40, amal baiknya lebih dominan daripada amal buruknya, berpeluang husnul khatimah. Tapi kalau usianya sudah 40, mayoritas dominan amalnya maksiat dan dosa ketimbang kebaikan, berpeluang su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan main-main saat sudah mencapai usia 40 dan seterusnya dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga disebutkan dalam surat Al-Ahqaf, ya, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Apa yang mesti kita lakukan di usia 40 dan seterusnya? Yang pertama adalah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kala sedikit hamba Allah yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, mendapatkan istri, keturunan, harta banyak, barakah, itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita menghitungnya, niscaya tidak akan sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, di antaranya salah satunya sebagai contoh nikmat iman, ya. Di antara miliaran manusia, kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, dijamin pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya lebih dari 69 kali disebutkan nama Ibrahim di dalam Al-Quran. Bahkan ada surat namanya Ibrahim, mulia luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memuji Ibrahim beserta keluarganya. Namun beliau tidak sanggup memberikan hidayah kepada ayahandanya. Begitu pula dengan Nabi Lut alaihissalam kepada istrinya. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam kepada anandanya. Begitu juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamandanya. Karena memang hidayah itu datangnya dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarak kita dengan Nabi waktunya saja udah jauh, 1500 tahun yang lalu. Kemudian juga jarak, ya, tempat kita dengan baginda Nabi juga jauh. Kalau naik pesawat 8-9 jam. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih kita menjadi hambanya yang beriman. Alhamdulillah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Dengan iman inilah Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Inna ad-dina indallahil Islam wa man yabtaghi ghairal Islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dengan imannya Allah ampuni dosanya. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Dengan imannya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Karena imannya dia beruntung. Qad aflahal mu'minun.
Kata baginda Nabi Muhammad SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW masuk surga. Alhamdulillah. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggak mau ya Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang tunduk patuh taat kepada Allah, dialah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad aba, yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang enggak mau masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu jamaah semua mau masuk surga enggak? Siapa yang mau duluan? Ya. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah karena keberkahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pandai-pandai kita bersyukur kepada Allah. Saat peristiwa Isra Mi'raj, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi melihat para wanita jauh lebih banyak masuk ke dalam neraka dibandingkan laki-laki. Apa sebab? Di antara salah satunya adalah mereka wanita yang tidak pandai bersyukur kepada suami. Saat suami punya uang, abang disayang. Saat suami tidak punya uang, abang tendang aja nih ya. Nggak boleh Bu ya. Jadi nggak boleh kita. Keberkahan itu dalam pernikahan ada dua. Barakallahu laka wa baraka alaika. Keberkahan saat kita senang, keberkahan saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaban li amril mu'min inna mra'u kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Hebatnya orang beriman itu, segala sesuatunya baik. Segala sesuatunya baik, dan itu tidak dimiliki kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia diuji, mereka sabar, innalillah. Saat mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Kalau saya lihat nih bapak-bapaknya ada bakat ashabul kahfi kayaknya nih ya. Zikir-zikir, nunduk-nunduk, nyender. Lama-lama bangun-bangun cepet banget Ustaz ceramahnya ya. Mudah-mudahan husnul khotimah ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus pandai bersyukur karena kemarin suasananya masih Piala Dunia ya. Walaupun udah AFF sekarang Indonesia ya, mudah-mudahan menang terus nih ya, jangan banyak latihan doang ya. Nah, ini adik-adik yang kenal Cristiano Ronaldo ya, apa namanya, beliau saat usia masih anak-anak ya, kehidupannya susah, di latihan bola juga tapi makan minumnya susah. Singkat cerita, beliau ini datang ke sebuah restoran, saya nggak sebutkan namanya karena restorannya kita boikot nih ya. Nah, saat dia datang ke restorannya ini, kemudian dia lapar, minta kepada petugasnya itu sisa-sisa makanan lah ya, sisa-sisa makanan dan sebagainya. Kemudian dengan mudah dan gampang penjaga ini, petugas ini diberikan makanan kepada Ronaldo pada saat itu. Bahagia nggak kira-kira dia? Senang nggak? Senang luar biasa. Apalagi lagi lapar-laparnya diberikan makanan, itu senangnya luar biasa. Kalau bahasa kita, alhamdulillah, rezeki, kenikmatan yang luar biasa ya. Akhirnya karena dia pandai bersyukur, nah ini walaupun dia belum beriman, mudah-mudahan dapat hidayah ya. Ya gara-gara kalah Messi, mudah-mudahan dapat hidayah, benar nggak? Kemarin itu kebahagiaan bukan hanya Argen FIFA yang kalah, mohon maaf nih ya, tapi bukan hanya Spanyol yang menang ya, tapi Argen FIFA yang kalah. Itu kebahagiaan seluruh dunia bagi bukan fans Messi ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini beliau ini bahagia luar biasa, bersyukur. Kemudian sudah berapa tahun berikutnya saat beliau sukses dan sebagainya karena kerja kerasnya dan seterusnya, dia ingin membalas kebaikan orang yang dulu berbuat baik kepada dia. Tolong dicari ya. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan juga dalam podcastnya ya. Dicari dan ketemu ya orang itu, kemudian dia berterima kasih, kemudian dia hadiahkan restoran yang mewah buat wanita ini. Masya Allah, walaupun kafir dia menanamkan nilai-nilai keislaman. Nah ini makanya kita jangan mau kalah.
kita orang beriman yang sudah seyogianya menerapkan keislaman dalam kehidupan kita, ya. Jangan sampai kita KTP-nya Islam tapi nggak pernah melakukan amal soleh, nggak pernah mau sholat dan sebagainya. Nanti yang masuk surga KTP-nya, bukan orangnya. Pada saat mau masuk surga, KTP masuk surga, orangnya ketahan, ya, karena KTP-nya doang yang Islam, ya. Jangan sampai begitu. Bahkan dulu ada yang bertanya kepada Dr. Zakir Naik, ya, beliau ditanya, yang memang beliau ini lebih tertarik kepada orang-orang kafir ketimbang orang Islam. Maksudnya adalah apa? Peluang hidayah juga diberikan kepada mereka. Kalau orang Islam kan udah baik, benar gak? Di masjid, musola ini orang baik semua nih, amin, ya. Selama di masjid, ya, selama di masjid. Luar masjid kita nggak tahu dah tuh, ya. Nah, jadi orang-orang baik mengumpulnya di masjid, di musola, dia dengerin taklim, itu mah standar orang baik semua. Nah, justru hidayah itu berhak juga kepada mereka yang di luar masjid, betul nggak? Dibutuh hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan, nah, kalau dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah di awal, Allah memberikan informasi kepada kita, inilah syarat-syarat sifat-sifat di antara orang bertakwa. Mereka yang beruntung dunia apalagi akhirat, mereka yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada lagi sifat di antara orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tundirum la yu'minun. Ketutup hatinya, menolak hidayah Allah, sombong dan sebagainya. Ini sifat di antara sebagian orang kafir, ya. Kemudian juga disebutkan tentang orang-orang munafik, ya, di bersama orang beriman, nanti kalau sama orang kafir dia bergabung lagi. Antara lisan dan hati, lingkah laku perbuatannya beda. Ngaku beriman tapi mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Nah, dari semua ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, ya ayyuhan nasu'budu. Kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu hanya untuk orang beriman. Kalau orang beriman pilihannya dua. Kalau enggak perintah, yang kedua adalah larangan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat larangan atau perintah dari Allah kepada orang beriman. Perintah untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Ini ayat larangan atau perintah? Dipanggil orang beriman, dilarang melakukan riba, ya. Nah, itu perintah Allah dan larangan Allah bagi orang beriman. Tapi kalau dipanggil ya ayyuhan nas, semua manusia, ya ayyuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ibadah, ya. Makanya waktu lalu saya safari dakwah ke Sulawesi Utara, ya. Banyak kaum muslimin yang nggak banyak dibandingkan orang-orang non muslim, minoritas kita. Nah, ini mereka berhak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Zakir Naik pada saat dia datang ke Indonesia, atau juga kebiasaannya ke tempat yang lain. Yang ditanya peserta orang-orang kafir ada nggak di sini? Ya kalau orang beriman mah standar, ya. Udah biasa, ingin diberikan yang lebih luas, karena berhak orang kafir bahkan munafik juga agar kembali kepada Allah. Jangan sampai Allah berikan nikmat kepada dia, Allah yang menciptakannya, namun giliran ibadahnya bukan kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Allah murka kepada mereka yang dikasih nikmat, yang dia diciptakan, tapi dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau ditanya oleh seorang non muslim nih, wanita. Wahai dokter, saya mau nanya nih, ya. Alhamdulillah yang jawab dia, bukan kita. Kalau yang jawab kita bisa jadi dia kagak jadi masuk Islam, benar gak? Nggak tertarik sama Islam. Kalau anda bisa menjawab pertanyaan saya dan saya puas, saya akan masuk Islam. Kan banyak juga yang begitu nanya kepada beliau, ya. Dan itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau. Nah, kemudian pertanyaannya, saya ini kan seorang wanita yang bukan muslim, non muslim, ya. Orang Islam itu memilih pasangan itu dari mananya? Ya, ada orang karena kecantikannya, kemudian karena keturunannya,
karena kekayaannya, yang paling hebat karena agamanya, betul nggak? Silakan ya, ada keinginan kita masing-masing, tapi kata Nabi yang paling mulia adalah karena agamanya, karena harta, kecantikan, nah ini bisa pudar, bisa punah dan sebagainya, tapi kalau iman inilah yang menyelamatkan dia. Nah, kalau saya non muslim, kalaupun saya masuk Islam, apakah orang-orang Islam itu memilih saya? Kenapa? Saya kan mulainya dari nol kayak Pertamina, betul nggak? Pasti orang-orang Islam itu memilih orang-orang wanita yang soleha, yang imannya, amalnya yang sudah lama, yang tinggi dan sebagainya, ketimbang saya yang baru masuk Islam, betul nggak? Nah, jawaban beliau untung bukan kita yang jawab. Kalau kita yang jawab belum tentu dia masuk Islam, kagak tertarik. Kata beliau, ini bisa jadi Anda jauh lebih mulia daripada orang Islam itu sendiri. Yang tadi Islam KTP, bener gak? Islam dari lahir tapi kagak pernah sholat. Bisa jadi Anda masuk Islam, Allah ampuni dosa, kemudian istiqamah, husnul khatimah. Orang kafir selama 70 tahun dia berbuat dosa, mengingkari Allah dan Rasulnya, kemudian masuk Islam, seluruh dosa-dosanya selama 70 tahun Allah hapus. Nikmat gak kira-kira? Begitu juga kebalikannya, orang beriman selama 70 tahun, kemudian dia keluar dari Islam, murtad, bukan murid ustadz ya, murtad, keluar dari Islam, merontokkan seluruh amal ibadahnya yang dilakukan. Nauzubillah min dzalik. Makanya dia tertarik dengan Islam ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Kemudian Ronaldo ini juga suatu ketika ini beliau ingin membeli jet pribadi, ya harganya ya miliaran lah ya kan, udah tinggal tanda tangan dan sebagainya selesai. Namun yang beliau ingat ibundanya, yang beliau ingat adalah masa lalunya, bahwa masih banyak orang yang kesusahan di wilayahnya dia, masih banyak orang yang melakukan perjalanan yang jauh dari rumah ke tempat sekolahnya. Seperti dulu dia jalan 7-10 kilo jalan ke tempat pendidikan, tempat sekolah dan sebagainya. Oleh sebab itu beliau ya memurungkan niatnya untuk membeli jet ya. Kemudian dibelikan banyak sekali bis-bis yang diberikan kepada wilayah itu agar para anak-anaknya, anak-anak di sana bisa melakukan sekolah dengan mudah. Alhamdulillah. Begitu juga diikuti oleh anaknya. Beliau ini minta uang, minta dana yang besar, bukan hanya buat dirinya, ternyata beliau membeli tas-tas yang dibutuhkan kepada orang-orang yang miskin, yang dulu dia pernah merasakan kayak gitu keluarga besarnya, dan beliau akan memberikannya. Nah, ini kebaikan-kebaikan itu nular, akhlak itu nular. Kalau kita mencontohkan, anak didik kita akan mencontohkan. Insya Allah itu orang kafir aja bersyukur, apalagi kita. Banyak-banyaklah syukur kita kepada Allah. Kata Nabi, unzuru ilaman huwa asfala minkum, lihat orang yang lebih susah daripada kita, wala tanduru ilaman huwa fawqakum, jangan lihat orang yang lebih hebat daripada kita, lebih kaya daripada kita. Nanti kita nggak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah. Tetangga punya kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga punya mobil, kita yang panik ya, dan sebagainya. Ada cerita hikmah bisa diambil. Ada seorang raja ya, beliau ini gelisah hidupnya, padahal memiliki kerajaan, kekayaan, kedahsyatan dan sebagainya. Kemudian beliau melihat ada tukang kebun ini ya, hidupnya nyaman, orang biasa aja, tidurnya juga nikmat, betul nggak? Ada orang bule kaya raya nih, orang bule kalau di luar negeri banyak nggak yang susah tidur? Banyak yang susah tidur, makanya dia perlu pil namanya, pil mudore, pil amr ya, pil madi, perlu dia, akhirnya dia tidur. Kalau orang Indonesia khutbah berlangsung, insya Allah jamaahnya tidur ya, makanya khutbah Jumat sebaiknya agak lama ya, supaya jamaahnya tidurnya lebih
lebih lama. Kalau khutbah nikah disegerakan karena pengantinnya sudah tidak sabar, tamu undangannya sudah lapar ya. Nah itu nih, makanya jamaah kita ini banyak yang zikir nih ya. Nah ini luar biasa, banyak yang tidur nikmat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Itu nikmat, bener gak? Banyak orang yang susah tidur ya. Bahkan ada orang yang Jepang mau bunuh diri. Kenapa dia mau bunuh diri? Karena selama ini berhari-hari, sepekan dua pekan susah tidur. Dia mau bunuh diri. Kata orang Islam, mampir ke tempat saya sebentar. Dia di pelataran masjid, nungguin sebentar, ntar kita ngobrol lagi. Baru duduk sebentar, angin sepoi-sepoi, lama-lama tidur. Ini tempat apa ini? Tempat ibadah. Baru pelatarannya udah deh, apalagi di dalam nih, lihat jamaah nih. Nikmatnya kira-kira. Alhamdulillah. Akhirnya dia dapat hidayah, masuk Islam. Itu baru pelatarannya ya. Nah ini berkahnya orang Islam nih. Nah kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada singkat cerita. Kenapa ini orang susah? Oh di hidupnya nyaman dan berkah. Saya iri, bilang bos ya. Iri nih kepada tukang kebun. Kata penasihatnya, tenang tuan, gampang. Berikan kepada dia itu 99 keping emas. Banyak nggak? Anggap logam mulia. Walaupun kalau di Indonesia lagi rame 74 kg ya. Jadi antum ini kalau mau nyari emas nggak usah ke toko emas, ketok-ketok di kafe-kafe, di tembok-temboknya ya. Jangan-jangan banyak itu emas ya. Nah beliau ini memberikan kepada tukang kebunnya 99 keping emas, tapi tulisannya hadiah buat dia. Yang kedua ini totalnya 100 keping emas. Kalau bahasa kita logam mulia gampangnya ya. Akhirnya diberikan kepada orang fakir miskol, fakir kota nih, orang susah. Bener gak? Bahagia gak kira-kira Bapak Ibu? Bahagia gak? Oh senengnya luar biasa. 1 keping emas aja digirang banget. Ya ini luar biasa. Akhirnya karena di saking senengnya bahagianya tulisannya 100. Dihitung gak tuh emasnya? Logam mulia dihitung gak? Dihitung 1, 2, 89. Kemudian 98, 99, 99 nggak nyampe 100, hanya 99. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Oh saya salah ngitung. Mungkin diulang lagi, dicari lagi di jalanan, mungkin hilang, membuat dirinya stres gara-gara 1 keping emas. Kata penasihatnya, no tuan no, lihat itu tukang kebun sekarang hidupnya gelisah. Nauzubillah min zalik. Yang dipikirkan nikmat 1 keping emas, dia lupa yang namanya 99 keping emas. Paham Bapak Ibu? Kalau udah paham boleh pulang. Selesai nggak selesai kumpulin ya. Kita kadang-kadang nikmat yang besar tuh kita lupa. Benar nggak? Orang nggak punya anak ujian, punya anak ujian. Nah bagaimana supaya kita bersyukur? Rezeki itu bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La azidannakum, Allah tambah dunia apalagi akhirat. Makanya kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dalam zuhudnya, aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang, oleh sebab itu hatiku menjadi tenang, rezeki gak bakal ketukar. Kata ulama bahkan begini, Anda menikah dengan orang kaya tidak menambah rezeki Anda, karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda menikah dengan orang miskin tidak menyebabkan rezeki Anda berkurang. Emang udah segitu. Yang berkah adalah menikah dengan orang yang soleh dan soleha. Anda tempuh dengan halal haram, segitu rezekinya. Mengeningan halal banyak barokah daripada sedikit haram. Bener gak? Itu mah jelas ya. Bahkan kita meninggalkan sesuatu yang haram pasti mendapatkan kenikmatan halal yang jauh lebih banyak. Banyak gak pejabat yang gelisah? Hartanya banyak, gelisah dia. Mencarinya dari yang haram, kagak enak, gak nyaman kehidupannya. Ada orang biasa-biasanya kuli bangunan tidurnya nikmat banget, betul gak? Sekarang jangan main-main ya, kuli bangunan banyak ulama sekarang, bener gak? Jangan ngomelin aja. Betul gak? Seperti Mbah Rian nih, Masya Allah ulama besar yang baru tenar sekarang. Kerjaannya
kuli bangunan. Makanya mulai saat ini jangan main perintah sembarangan kuli bangunan. Jangan-jangan dia CEO ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pandai-pandai bersyukur. Yang kedua adalah kita wa ala walidayya ya, usia 40 tahun banyak-banyak bersyukur kepada Allah melalui apa? Taat kepada orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita ya, supaya kita mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga kita tuh ada di orang tua. Kalau kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Kalau kita bersyukur, Allah masukkan kita ke dalam surga. Kalau kita bersyukur, Allah temukan kita dengannya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kemudian yang kedua, berbakti sama orang tua. Khilafnya orang tua tak sebanding dengan jasanya. Kita gendong dari sini ke Mekah bolak-balik, itu nggak bisa balas jasanya dia. Makanya jangan pernah menyakiti orang tua kita ya. Jangan lisan kita ini menyakiti perasaan apalagi ibunda kita. 3 kali lipat dosanya. Dosanya kontan, dibalasnya dunia apalagi akhirat ya. Nah, jadi ada orang soleh susah masuk ke dalam surganya, susah dalam wafatnya karena nggak berbakti sama orang tua, karena pernah menyakiti perasaan orang tuanya. Ya, nah ini kita harus jaga, jangan sampai lisan kita ini kan dulu yang ngajarin siapa? Orang tua kita. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa, kata-kata asing mulai bisa, ya. Jangankan yang baik, yang bagus, kadang-kadang yang jelek-jelek aja jadi lucu-lucuan, betul nggak? Karena dia belum pandai bicara. Jangan sampai kita pandai bicara, lisan kita diajarkan oleh orang tua kita, menyebabkan dengan lisan yang sama menyakiti perasaan orang tua kita. Nauzubillah min. Nah, suatu ketika ini cerita sekarang. Kalau tadi Ronaldo, Messi nggak usah diceritain, lewatin aja ya. Kalau yang kedua ada Habib Umar bin Hafiz, ulama besar yang sering datang ke Indonesia. Beliau singkat cerita pertemuan dengan presiden di Yaman, para petinggi ya. Kemudian saat berlangsungnya acara, ya pasti penting lah dengan petinggi negara. Beliau izin ya keluar karena ada suatu hal. Orang nggak tahu, mungkin ada kegiatan yang penting, lebih penting dari pertemuan para petinggi negara dan sebagainya. Tahu nggak? Kata anaknya itu cerita kepada yang lain, itu bapaknya itu keluar dari acara presiden itu, kenapa? Memenuhi panggilan ibundanya. Memenuhi panggilan ibundanya, dan ibunya nggak tahu dia lagi ngapain, nggak tahu dia ketemu dengan siapa, nggak tahu acara penting apa, nggak tahu. Dipenuhi panggilan ibundanya, sampai ke rumah, ada apa Umi? Ya, ada yang bisa dibantu nggak? Kata ibundanya, saya minta kamu imamin sholat zuhur saya. Hanya mengimani sholat zuhur, yang beliau udah sholat zuhur duluan, emang udah jadwalnya sebelumnya sholat imam zuhur. Ya udah, akhirnya beliau imani sholat. Setelah itu ada lagi nggak? Kata ibu nggak ada. Saya boleh izin pamit? Boleh, silakan. Itu hanya memenuhi panggilan orang tuanya, ngimamin sholat zuhur. Bayangin coba, acara penting ditinggalin. Karena itu pintu surganya kita di dunia. Mumpung masih hidup ya, orang tua kita, mudah-mudahan kita termasuk yang berbakti kepadanya. Bagi yang sudah wafat orang tua kita, mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril alaihissalam, rugilah celakalah orang yang didatangkan orang tuanya ke muka bumi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga, durhaka dia. Percuma ibadah kita kalau kita nggak berbakti sama orang tua. Pintu surga kita kalau orang tua kita ridha, kita akan mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang ketiga, kalau kita mau masuk surga harus ada amalnya. Ya, harus ada amalnya. Wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Siapin bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rupiah semua naik. Ya, semua mahal, yang murah cuman rupiah ya. Semua mahal, yang murah cuman
rupiah. Semua naik, yang turun cuman gaji guru ngaji dan air hujan ya. Udah yang turun air hujan jarang turun ya. Dan sebagainya. Nah, jadi persiapkan kita bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rupiah kalau kita di luar negeri mungkin nggak laku kecuali di Saudi ya. Nah, begitu juga kalau urusan kita di dunia dengan akhirat beda. Rupiah kita nggak ada manfaatnya ya dan sebagainya kecuali kita dengan rupiah itu berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan bekal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Banyak sedikit Allah balas. Dunia apalagi akhirat. Amalan-amalannya diantaranya Allah mencintai yang wajib-wajib. Sering saya sampaikan. Allah mencintai yang wajib-wajib. Kemudian diikuti dengan yang sunnah afdal. Seutama ibadah salat adalah salat 5 waktu. Jaga ini salat. Karena salat pertama kali yang ditanya oleh Allah. Kalau salatnya bagus, semua amalannya bagus. Kemudian salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau salatnya benar, tepat waktunya, tepat gerakannya, kemudian tepat bacaannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang jamin. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kemudian setelah yang wajib ada sunnah. Afdhalus shalah ba'dal fariḍah salatul lail. Jaga salat malam yang sebulan sekali ada. Kalau kita sudah bisa sepekan sekali, kalau udah bisa setiap malam. Kalau baginda Nabi wajib salat malam. Itu kebiasaan orang soleh terdahulu. Doa kita dikabulkan, Allah memuliakan, Allah menjaga kita. Tanda keikhlasan, imannya lagi kuat, salat malam dia. Kemudian puasa terbaik ya puasa Ramadan. Setelah itu puasa sunnah, baik di bulan Al-Muharram dan yang lainnya bulan-bulan haram. Ayyamul bidnya, Senin Kemisnya atau sebulan 3 hari minimal. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya seperti puasa sebulan lamanya, 1 hari 10 hari. Imannya lagi bagus, dia menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjauhi maksiat dan dosa. Kalau lagi puasa, kalau lagi ibadahnya kuat, salat malam, puasa sunnah, nggak sembarangan. Cobain. Kalau kita bisa melaksanakannya, iman kita, amal kita lagi bagus, ya. Jaga salat, kemudian juga berdekatan dengan Quran, berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah, kemudian juga berkumpulnya dengan orang-orang saleh, wajib maupun sunnah. Tapi rata-rata sahabat itu dikenal bukan wajibnya, tapi sunnahnya. Maksudnya apa? Wajibnya udah lewat. Wajibnya sudah lewat. Khalid bin Walid merasa lalai, tidak berdekatan dengan Quran. Kenapa dia? Nggak berinteraksi banyak dengan Quran. Kenapa dia? Karena jihad. Bayangkan coba, kalau kita dikit-dikit, bedanya kita dengan Nabi sedikit. Kalau Nabi makan minum tidurnya sedikit, kalau kita dikit-dikit, nah bedanya sedikit. Khalid bin Walid tidak banyak interaksi dengan Quran, dia merasa lalai karena jihad. Bayangkan coba, kalau baginda Nabi Muhammad SAW, jangankan maksiat dan dosa, terbesit dosa kagak, terbesit dosa aja enggak. Maka kenapa beliau ini zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala terjaga. Sebentar kita tidak ingat Allah, setan menjadi teman kita. Di sini ada setan enggak Bapak Ibu? Coba lihat kanan kiri depan belakang, mirip-mirip enggak? Ya. Wa may ya'shu an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ya. Maka perbekallah kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal, karena rahmat Allah, mengejar rahmat Allah dengan cara beramal. Allah balas 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Insya Allah. Baik, kemudian yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati. Pastikan bukan bapak ibunya doang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amali min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Di dunia kita bersama-sama, di akhirat juga bersama. Nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala ada bapak ibu. Dia bahagia luar biasa karena dimasukkan ke dalam surga. Seluas langit dan bumi itu surga.
kenikmatannya yang sungguh luar biasa, nggak bisa kita bayangin dan sebagainya. Uiddat lil muttaqin, diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kok merasa ada yang kurang, merasa ada yang kurang. Apa sebab? Apa kekurangannya? Anak-anaknya tidak bersama dengan dia di surga. Nauzubillah min salik. Atau kebalikannya, anak-anaknya masuk ke dalam surga tapi orang yang tuanya nggak masuk. Ini ada yang kurang. Seperti kita kalau lagi rihlah, jalan-jalan dan sebagainya, kenapa anaknya nggak diajak? Ada yang kurang. Kita lagi makan, istri kita nggak makan, orang tua kita nggak makan. Saat kita makan ingat anak, istri, benar nggak? Nah inilah yang dirasakan bagi mereka yang masuk surga tapi anaknya nggak masuk. Makanya target kita visioner, bukan hanya di dunia bahagia tapi juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya pastikan anak-anak kita soleh. Itulah yang ditakutkan oleh para nabi dan rasul. Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti. Pastiin dia beriman. Bukan hanya harta warisan, bukan hanya ilmu yang diwariskan, tapi tauhid, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ij'alni muqimas salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kalau ibu akrab kepada anaknya itu standar biasa aja, emang di bareng ibunya selama ini. Tapi yang hebat adalah ayahandanya akrab dengan anaknya. Bagaimana kita akrab gak dengan anak kita, mengetahui gak permasalahan dia. Sebagaimana Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam sangat dekat, Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam juga sangat dekat. Ada ulama di Indonesia, saya nggak sebut namanya, kalau saya sebut tahu semua. Beliau ini dimasukkan ke dalam penjara ya beberapa tahun, kurang lebih 2 tahun. Tapi bagaimana memantau dia kepada anaknya? Ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan banyak cara, setiap malam, bayangkan, setiap malam beliau mendidik istri dan anak-anaknya, diajarkan setiap malam, di telepon, di video call. Bayangkan, itu di dalam penjara, buat disertasi, ya mungkin buat kajian, buat kitab dan sebagainya. Ini luar biasa. Ya, setiap malam dalam pantauan. Nabi Ibrahim alaihissalam jauh dengan Nabi Ismail, yang satu di Palestina, satu di Mekah. Perkembangannya ditanya, tahu dia anaknya bagaimana. Nah ini jangan sampai lepas. Kalau masih anak-anak usia 7-10 tahun kan disuruh sholat, betul nggak? Berarti menandakan apa? Anak kita masih di sisi kita, masih berada dalam pantauan kita langsung, usia 7-10 tahun. Kalau kita udah nggak sanggup, keilmuan kita terbatas, kesibukan kita dan sebagainya, hadirkan guru-guru yang mulia buat anak-anak kita. Sebagaimana Maryam yang dididik, diasuh setelah wafatnya bapaknya, diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam menjadi mulia. Maka didik anak kita kepada guru-guru yang mulia, yang soleh, yang baik, yang cerdas, hasilnya memuaskan. Salah satu metode terbaik adalah guru yang membimbing dia. Ada anak zaman sekarang SMP, ini ada yang SMA ya, SMA apa kuliah nih, santri-santri, siapa sih? Contohnya nih ya, anak SMP sekarang yang dia sholat 5 waktunya terjaga. Mungkin ada, ya nggak semua nggak ada, kita nggak tahu. Sholat 5 waktu terjaga. Yang kedua, tambahkan lagi interaksi dengan Qur'annya, bukan hanya sekali, bisa 3 kali, pagi, siang, malam. Betul nggak? Nah ini satu aja susah, tingkatkan lagi apa namanya, sholat malam. Anak kelas SMP sholat malam gimana? Bapaknya aja yang wajib kagak nongol, betul nggak? Tapi bukan bapak sini, ini soleh semua nih ya. Itu juga hari Sabtu doang, nggak bercanda ya. Nah jadi dia bisa sholat malam nggak? Anak SMP sekarang berat. Tingkatkan lagi, dia bisa puasa sunnah, sahur zaman sekarang. Ada nggak? Ada. Di mana? Pesantren. Ada di pesantren. Lingkungan kita bro. Nah, oleh sebab itu ada santri kita yang di rumah Quran, bisa dia melaksanakan. Coba keluar dari masjid, tanya aja anak santri ini, paham dia? Makin soleh kali ya. Amin. Nah, jadi zaman sekarang dikit-dikit, jangankan di luar ya. Saya lihat di masjid bocil-bocil pada mabar, betul nggak? Tahu mabar, main bareng. Akhirnya bapaknya ikut main, ya. Yang kecanduan bapaknya, ya.
Mau ngikut-ngikut nih biar gaul dikit ya kecanduan bapaknya. Bukan hanya main ya, judol, pinjol, benjol dia ya. Nauzubillah min zalik. Ada di pesantren. Kenapa? Lingkungannya bagus. Di sini lingkungannya ngaji, taklim. Yang model begini ngapain ngaji? Bener nggak? Mendingan kita jalan-jalan, betul nggak? Hura-hura, seneng-seneng, ngabisin waktu muda, bener nggak? Tapi kalau lingkungannya bagus di rumah Quran, di masjid, di pesantren, lingkungannya bagus, itu aja di lingkungan bagus belum tentu benar, betul apa betul? Benar nggak? Apalagi lingkungannya bejat, maksiat dan dosa. Nauzubillah min zalik. Kalau kita nggak sanggup kirim. Kenapa? Ini ujiannya sangat berat dengan gadgetnya, dengan handphonenya. Anak kita yang gedein secara fisik, otaknya dirampas orang, betul nggak? Otaknya ini berubah nih, yang kata-katanya dia nggak ngerti, kita nggak ngerti. Dia lihat dari YouTube, benar nggak? Anak-anak sekarang nih apa aja dia bisa laksanakan, apa aja bisa dilakukan ya. Mudah-mudahan anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah. Dan terakhir abangnya mau pulang. Wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Banyak-banyak tobat. Udah cukup dah, udah tua ya. Batu biru, batu karang lain dulu, lain sekarang. Saatnya kita hijrah minal ma'siyah ila ta'ah, minadz zulumati ilan nur. Saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bosan apa kita maksiat dan dosa. Enggak bosan apa kita bohongin orang. Enggak bosan apa kita melakukan maksiat. Nauzubillah min zalik. Saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhan nas, kata Nabi, tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, kembalilah kalian kepada Allah. Sungguhnya aku tobat kepada Allah 70 sampai 100 kali. Nabi udah dijamin masuk surga, nggak ada salahnya, makomnya makin naik. Itu tobat kepada Allah 70 kali sampai 100 kali ya. Apatah kita banyak maksiat dan dosa. Oleh sebab itu akui kesalahan kita. Minta ampun kepada Allah. Kalau kita maksiat, kata Nabi, kemudian tobatnya diterima sama seperti belum ngerjain apa-apa. Belum pernah melakukan maksiat dan dosa, karena tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akui kesalahannya Nabi Adam, Nabi Yunus, Rabbana zalamna dan seterusnya. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalim. Sama manusia saling memaafkan. Sahabat dijamin masuk surga, dua amalnya yang dilakukan sebelum dia tidur, dicabut kedengkian dirinya kepada orang lain. Kecuali yang dihalalkan oleh Allah, rajulun atahullahu malan, seorang yang dikasih harta, berbaginya Allah. Rajulun atahullahul hikmah, seorang yang dikasih ilmu, Quran, sunnah, hadis, lalu diamalkan, boleh kita iri. Selebihnya nggak boleh. Kemudian yang kedua, dia memaafkan kesalahan saudaranya yang melakukan kezaliman kepada dirinya. Gampang nggak maafin orang, bapak ibu? Nggak ada yang jawab nih. Ibu-ibu, gampang nggak minta maaf sama suami? Yang salah siapa? Yang diomelin siapa? Ras terkuat di muka bumi jarang minta maaf ya. Tapi bukan ibu-ibu solehah di sini. Kalau ini mau solehah semua, kelihatan calon-calon bidadari surga. Saya doain cepat masuk surga. Masya Allah ya. Kita minta maaf sama suami, pintu surga kita. Kita maaf kepada anak, kepada orang tua kalau kita ada salah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Allah terima amal ibadah kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan soleh dan solehah. Negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpin kita adil, amanah. Kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan istiqamah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.